Kriminalisasi ulama itu. Kriminalisasi ulama. Coba saya mau mengatakan, ini yang saya mau katakan juga ya. Pak Tito berani mengatakan soal Bachtiar Nasir, ini ada laporan dari media asing. Wah, itu saya tertusuk itu mendengarnya itu. Ya. Kok bisa Kepala Kepolisian Republik Indonesia, negara berdaulat, mendapatkan informasi intelijen dari negara lain yang tidak diverifikasi dan tidak dijelaskan, tiba-tiba dijadikan dasar untuk mentersangkakan orang yang memang lagi diincar oleh negara. Ya. Saya pernah diancam soal ini, tapi saya kan nggak mau ngomong-ngomong lah selama ini gitu loh. Karena saya pidato dan sebagainya, ada yang mau mengkriminalisasi saya. Saya bilang dasarnya apa? Pidato. Pidato itu udah nggak bisa disalahkan sekarang itu. Ya, di seluruh dunia beradab, pidato itu nggak bisa disalahkan. Apalagi anggota DPR. Tradisi makar itu ya tidak ada lagi di dalam hukum demokratis. Karena makar itu hanya dikaitkan dengan heart attack, anslag kalau dalam bahasa Belandanya itu. Serangannya itu serangan keras, membawa senjata, membeli bom, menggerakkan para pemberontak, itulah yang namanya makar. Tapi berpidato, rapat tentang demonstrasi itu bukan makar. Nah, ini yang saya bilang ini ya, ada kelemahan pemahaman konsepsi dasar dari negara demokrasi yang lemah di sekitar presiden, di sekitar lembaga penegak hukum, sehingga yang tidak jadi masalah. Ya. Sekarang dia bilang Bachtiar Nasir kirim uang ke Turki. Ini apa ini masalahnya ini? Gitu ya. Tahu nggak dia bahwa remiten kita setiap tahun itu 150 triliun. Transaksi itu dari tenaga kerja aja itu. Apa mau diverifikasi itu satu-satu? Jadi persoalan. Janganlah ya, hukum jangan dipakai untuk mengkriminalisasi orang, untuk mengincar orang. Orang kayak Habib Rizik itu, kayak Bachtiar Nasir itu ngisi acara TV, bikin pengajian. Selama ini mereka membuat rakyat tenang, mengerti agama, punya jiwa yang baik, punya moralitas yang baik. Itu tujuan mereka. Mereka nggak pernah berbuat jahat dan mereka nggak pernah makan uang negara, mereka nggak pernah korupsi. Kok tiba-tiba kemudian negara ngincar mereka? Sementara yang menciptakan kerugian negara dituduh korupsi, ya, dan kejahatan-kejahatan lainnya diberi gerasi, ya, tidak diteruskan, prosesnya dihentikan. Nah, ini kan yang dirasakan oleh orang sebagai ketidakadilan. Maka kata Profesor Mahfud MD, ini bukan soal rasialisme etnis, ini soal ketidakadilan.